Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan Sabikuna Arsate, Alia Putri Fadilah, Ning Aliatul Fikriyah, Alia Arung Budi Arti, Septarina Dwi Rosalina, Ayu Naimatul Muflihah, Atika Nur Izzah, Afifah Nur Lailah, dan Nadia. Di sini kami akan membahas tentang pembatasan internet oleh pemerintah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan peristiwa pembatasan internet oleh pemerintah. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembantuan hak atas akses informasi yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta pribadi berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemutusan akses internet oleh pemerintah berdasarkan penelusuran tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang memberikan spesifik berwenang kepada pemerintah melakukan pemutusan internet pada wilayah tertentu. Maka dalam perkara tersebut yang menjadi objek gugatan adalah yang pertama, tindakan pemerintahan berupa pelambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, tepatnya di 29 kota, dan di Provinsi Papua Barat berjumlah 13 kota yang terjadi sejak 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet di 4 kota di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong. Sejak 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau 20.00 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Namun demikian, hak atas internet hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui akses yang hanya terdapat informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Sedangkan terkait adanya berita hoaks atau permusuhan berdasarkan SARA yang menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah yang pertama, dari aspek hukum pidana, melakukan proses hukum pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, dari aspek tindakan administratif, UU ITE dan perubahannya memberikan kewenangan pemerintah melakukan akses internet dengan cara pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum. Patut diperhatikan bahwa tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa, sehingga tidak memenuhi secara kumulatif tujuan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan berakibat pada tidak terpenuhinya persyaratan diskresi pada objek sengketa. Namun, karena dari aspek prosedur dan substansi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pemenuhan AUPB dalam objek sengketa. Akhirnya majelis hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan, khususnya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tergugat 1. Sedangkan Presiden sebagai tergugat 2 dianggap menyetujui tindakan tersebut dan turut dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam putusannya, majelis hakim kembali menegaskan hal tersebut.
Selain itu, para tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar 475.000. Terima kasih. Mengenai peraturan-peraturan yang digunakan. Pada pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengenai pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun hak tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua yaitu pada pasal 40 ayat 2 UU 19/2016 yang mengatur bentuk perlindungan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menggunakan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan adanya salah satu instrumen hukum yang dapat dirujuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak asas umum pemerintah yang baik atau AU. Peraturan yang digunakan selanjutnya yaitu pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya ada pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Maka, pemerintah di daerah tersebut telah melanggar hukum yang telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dana atau pejabat pemerintahan. Pihak yang terlibat dalam kasus ini yang pertama pemerintah, kedua masyarakat, yang ketiga majelis hukum. Baik, materi yang selanjutnya adalah proses yang sedang berjalan mengenai putusan perkara 230-G-TF-2019-PTUN. Sidang terbuka untuk umum perkara antara Aliansi Jurnalis Independen yang diwakili oleh Abdul Manan DKK dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang diwakili oleh Damar Juniarto DKK melawan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Acara pembacaan putusan yang dimulai pukul 10 WIB bertempat di ruang sidang Chandra PTUN Jakarta dengan susunan majelis yang pertama Nelvi Christian, yang kedua Baik Yuliani, yang ketiga Indah Mayasari, yang keempat Haji Yeni Yaniwilda, yang akan mengadili dalam eksepsi yang pertama menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan para penggugat. Yang kedua, menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang berupa tindakan pemerintahan
throttling. Yang kedua, tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet. Yang ketiga, tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet. Yang ketiga, menghukum Analisis tergugat kelompok. 1 dan tergugat Jadi, 2 kesimpulan dari untuk kasus membayar yang biaya kita perkara bahas secara yaitu tanggung renteng pemerintah sebesar melakukan pembatasan internet di beberapa Rp457.000. wilayah seperti Yang selanjutnya pada saat akan demonstrasi yang dilanjutkan berlangsung di Papua oleh teman yang saya. berujung pada pembatasan internet. Pembatasan internet ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, kota atau kabupaten atau provinsi saja, tapi terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama yaitu adanya perlambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada tanggal 19 Agustus 2019 pada pukul 13.00 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, terjadinya pemblokiran atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, pemerintah memperpanjang pemblokiran atau pemutusan akses internet di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat sejak tanggal 4 September 2019 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan tanggal 9 September 2019 pada pukul 18.00 atau 20.00 waktu Indonesia Timur. Akan tetapi, dalam pembatasan internet masih belum ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19/2006 yang secara spesifik memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan internet pada wilayah tertentu.